Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Pandu Prayogo tentunya dalam pelajaran SBDP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang properti seni tari ya. Silakan disimak. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang properti seni tari, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian dari properti seni tari itu sendiri ya. Nah, pengertiannya akan kita simak di sini. Oke, ini dia. Jadi anak-anak, pengertian properti seni tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan ya. Jadi properti tari itu adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan ya. Contohnya misalnya seperti uh, misalnya gerakannya itu ada kudanya ya. Nah, kudanya itu kan nggak mungkin pakai kuda beneran. Nah, dibuatlah properti tari berbentuk kuda. Nah, jadinya kudanya menjadi kuda mainan ya, seperti itu, atau kuda lumping. Nah, untuk mendukung tari tersebut ya. Nah, di dalam buku pengetahuan tari dan beberapa masalah tari karya Edi Setiawati, yang dimaksud properti tari adalah segala sesuatu yang akan diperlukan penari atau tari kreatif di ruang pentas ya. Nah, seperti itu ya, itu pengertiannya. Selanjutnya, properti tari yang biasa digunakan dalam tari. Nah, ini anak-anak ya, properti tarinya itu ada kuda lumping, ada tombak ya, ada panah, ada keris ya. Nah, ini misalnya kalau kuda lumping ya dipakai untuk tari yang memakai kuda. Yang memakai kuda kan tidak mungkin, tadi Bapak sebutkan kan kuda beneran dibawa masuk untuk menari kan tidak mungkin. Jadi dibuatlah pakai mainan ya. Mainan ini namanya kuda lumping dinamakan ya. Ada tombak untuk tarian yang bertemakan perang ya. Contohnya tari-tari yang dari Irian Jaya itu ya, dia memakai senjata. Kalau perang kan kita memakai senjata ya. Nah, senjatanya ini biasanya ditambangkan dengan tombak atau pedang atau apa namanya, perisai ada juga ya. Ada juga ya tari-tarian yang menggunakan properti panah ya atau busur panah. Nah, itu ada biasanya ya. Ada juga yang tariannya memakai keris ya, tarian-tarian yang memakai keris. Lalu ada juga properti yang biasa menggunakan kendi, ada juga ya, pakai kendi dia untuk properti tarinya ya. Lalu ada payung juga ya, ada yang menggunakan bakul ya, dan ada juga yang menggunakan topeng. Nah, masih banyak lagi sebenarnya, ada yang menggunakan piring ya, ada juga yang menggunakan perisai ya, banyak, ada yang menggunakan topi ya. Nah, itu sebenarnya ada banyak ya properti tari yang bisa digunakan dalam tari untuk mendukung tarian tersebut agar lebih nyata ya, lebih nyata seperti yang digambarkan dalam kisahnya gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini dia ya, properti seni tari. Ketentuan properti, nah itu harus ada ketentuannya anak-anak ya. Ketentuan properti yang digunakan merupakan suatu pencerminan sebuah karakter yang dilukiskan dari sebuah alat peraga. Nah, contohnya nih misalnya tarian yang menceritakan tentang Hanoman. Nah, berarti dia propertinya yang menggunakan kostum berbentuk monyet ya, seperti itu, dirias bagaikan monyet ya. Nah, seperti bentuk Hanoman ya. Atau tarian yang berbentuk sebagai pendekar misalnya, dihias atau menggunakan kostum harus seperti pendekar ya. Hal ini kemudian mempermudah penari dalam menciptakan karakternya. Nah, itu jadi properti tari ini sangat penting ya untuk menciptakan karakter juga. Jadi supaya kelihatan bahwa penari tersebut sedang memerankan sebuah tokoh ya. Nah, properti tari harus disesuaikan dengan tema tarian ya, agar lebih menarik
Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menggunakan properti tersebut sesuai dengan karakter atau tema dan tarian yang dibuat. Nah, itu dia ya. Penggunaan suatu media atau properti ini berkaitan dengan kreativitas properti tari. Juga menjadi salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan pelatih dalam memperkenalkan suatu alat peraga yang digunakan dalam menari, ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengenal tentang jenis-jenis properti tari, ya. Nah, di sini terdapat dua, ya, dibedakan menjadi dua. Jadi jenis-jenis properti tari itu dibedakan menjadi dua, yaitu set property dan juga hand property, ya. Sekali lagi, set property dan juga hand property. Nah, jenis-jenis tari dibedakan, jenis-jenis properti tari dibedakan menjadi dua, yaitu set property dan juga hand property. Nah, set property itu apa? Nah, set property itu adalah media atau alat pertunjukan yang digunakan pada panggung berupa peralatan yang mendukung pada sistem suatu pertunjukan. Nah, ini yang set property ini perlengkapan di panggungnya, ya. Contohnya itu nanti kita akan bahas contohnya, ya. Jadi perlengkapan panggung untuk menari, ya, kalau set property. Sedangkan hand property adalah media atau alat yang digunakan pelaku tari, ya. Jadi alat yang digunakan oleh penarinya, ya, pada sebuah pertunjukan yang berfungsi sebagai alat pendukung pada suatu karakter yang akan dimainkan. Jadi penari tersebut menggunakan hand property itu untuk lebih membuat penari tersebut lebih nyata, ya, dalam memerankan karakternya. Nah, itu. Jadi kalau set property itu properti untuk panggungnya, sedangkan hand property itu properti untuk penarinya, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini dia contohnya, ya. Contoh jenis properti tari set property. Nah, ini yang di panggung. Contohnya ya panggungnya sendiri. Lighting itu pencahayaan, ya. Set lampu. Nah, supaya tariannya lebih bagus dan lebih dramatis, ya, dikasih lampu-lampu, ya, warna-warni. Terus itu ada background musik, ya. Ada musik pengiring. Ada juga latarnya, ya, ada kayak hiasan-hiasan untuk panggungnya, ya, seperti itu. Banyak lagi masih contohnya. Lanjut. Nah, ini contoh jenis properti tari hand property, ya, seperti yang tadi Bapak sebutkan, yaitu ada selendang, ya. Nah, ini untuk penarinya sendiri, ada selendang, ada topeng, ada keris, ada tombak, ada kostum, ada payung, ada kendi yang tadi, ya. Ada bakul, ada panah, ya, ada keris. Nah, itu termasuk hand property karena untuk penarinya, ya, pelengkap properti untuk penari. Selanjutnya, nah, ini yang ketiga adalah kita harus mengenal itu fungsi properti tari. Nah, jadi untuk apa sih adanya properti tari ini? Nah, kita lihat di sini, ya. Oke, di sini fungsi properti tari dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini yang pertama adalah penggambaran tema tarian. Nah, ini jadi fungsinya itu yang pertama untuk menggambarkan tema tariannya. Jadi tarian itu apa, ya? Misalnya menarikan tentang perang, ya, berarti dengan kostum perang kita, oh, ini lagi perang, ini tarinya tari perang. Nah, kita bisa menggambarkan tema tariannya, ya, memperjelas dia. Dengan properti tari, maka sebuah tarian dapat digambarkan dengan jelas. Nah, lebih jelas, ya, kalau pakai properti tari, ya. Terlebih tari tradisional di Indonesia yang cukup banyak sehingga bisa membedakan tarian satu dengan tarian lainnya. Nah, ini kayak seperti soal yang kemarin, ya, Bapak kasih soal itu tari topeng. Nah, tari topeng itu kan ada banyak nih, banyak yang terkecoh nih.
Tari topeng itu banyak juga di daerah lain ya. Contohnya di Cirebon itu juga ada tari topeng, namanya tari topeng Cirebon. Dan juga di DKI Jakarta itu juga ada tari topeng. Nah, bedanya dari kostumnya ya, dari propertinya. Nah, itu beda. Walaupun sama-sama memakai topeng, tapi kostumnya berbeda ya. Seperti itu. Kalau dia yang di Cirebon itu kan tarinya kostumnya merah ya, merah. Sedangkan yang di DKI Jakarta itu memakai topinya bulat ya. Pakai topeng baru ada topi bulat, terus kostumnya itu warnanya agak hijau-hijau gitu ya. Ada di gambar seperti pertemuan yang minggu lalu ya. Nah, jadi untuk membedakan juga ya anak-anak ya. Untuk membedakan antara tarian yang satu dengan tarian yang lain. Contohnya misalnya seperti tari topeng tadi. Tari topeng DKI Jakarta itu kostumnya seperti apa atau propertinya seperti apa, berbeda dengan tari topeng yang ada di Cirebon ya, seperti itu, atau di daerah lain. Nah, yang kedua adalah memperjelas gerakan dan karakter. Nah, ini adanya alat perlengkapan atau properti tari akan memperlihatkan karakter dan gerakan penari dengan jelas, baik perempuan maupun laki-laki. Pada tarian dongeng, terdapat pembagian peran yang harus diaplikasikan pada tarian. Untuk memperjelas karakter penari, maka properti tari ini sangat bermanfaat ya, seperti itu. Jadi yang kedua adalah untuk memperjelas gerakannya dan karakternya ya. Selanjutnya, fungsi properti tari yang terakhir adalah menambah keindahan gerakannya ya. Jadi menambah keindahan gerakannya. Dengan menggunakan properti tari secara tidak langsung menambah keindahan penampilan tari yang dimainkan. Selain itu juga sebagai penunjang nilai-nilai keindahan pada tari. Nah, itu dia ya. Oke anak-anak, sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga pelajaran pada kesempatan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.